Cek, cek, tes. Iya. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Ya, bersama dengan saya Paul. Di sini kita akan membahas seputar iman Katolik, sharing dari saya, Bapak Ibu, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam iman akan Yesus Tuhan kita. Ya. Pesan saya setiap kali menonton video saya, usahakan dalam kesendirian Bapak Ibu, gitu ya. Siapkan kitab suci, catatan, dan kopi kalau perlu, gitu ya. Jadi dalam kesendirian, dalam tempat yang tersembunyi, Tuhan akan bantu kita untuk mereveal, ya kan, mengungkapkan atau menjelaskan apa yang kita butuhkan atau apa yang Tuhan maksudkan, ya Bapak Ibu. Dan selalu sharing dari manapun atau pembelajaran dari manapun, selalu cek and recheck ya Bapak Ibu. Jangan hanya percaya tapi tidak diteliti dulu kebenarannya. Begitu juga dengan sharing saya ini, cek and recheck sumber-sumber dari yang saya berikan, sehingga ketika nanti Bapak Ibu kerso untuk sharing ke teman-teman sudah punya dasar yang kuat gitu. Jadi tidak asal sharing gitu ya. Dan saya ya tidak berharap hal seperti itu, belum apa-apa udah sharing tuh. Sebisa mungkin jangan ya Bapak Ibu, tonton dulu, sudah mengerti, monggo silakan di sharing, itu sukacita buat saya. Oke. Nah, marilah Bapak Ibu teman-teman kita mulai. Topik di video ketiga saya ini adalah tentang perempuan yang berzina dari Yohanes Yohanes 8 ya Bapak Ibu. Yohanes 8. Nah, kita tahu ini sering muncul pertanyaan tentang kenapa Yesus menulis, atau ada apa dengan wanita yang berzina ini gitu ya. Nah, di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang perikop ini. Oke. Baiklah, kita baca dulu sebelumnya supaya kita paham. Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Nah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Gitu Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat di ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ya, tetapi Bapak Ibu lihat, tetapi, nah ini adalah kalimat yang tidak lengkap Bapak Ibu, yang terpotong di tetapi. Ya, artinya ayat ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui konteks bacaan, kita harus mengerti penulis itu maksudnya menuliskan ini itu seperti apa. Ya. Maka alangkah baiknya kalau kita membaca kitab suci dari awal. Yohanes di bab 1 ayat 1 dimulai dari situ itu mengatakan apa, di bab 2 mengatakan apa tentang Yesus dan seterusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, dulu Bapak Ibu sekedar informasi saja, Alkitab itu tidak ada bab dan ayat. Baru sekitar tahun abad ke-13-an oleh seorang uskup Stephen Langton namanya, kalau nggak salah, please check again ya Bapak Ibu. Itu baru dimulai bab. Jadi ketika mencari suatu quotes atau perkataan itu gampang dari situ. Oh, bab ini ayat ini gitu toh. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk memahami alur cerita, itu terpotong Bapak Ibu. Ya, seakan terpotong. Jadi kita hanya fokus di bab ini, ayat ini sampai sini. Kita segitu aja, seakan pemikiran kita itu hanya dibatasi di situ. Nah, kita enggan mengecek ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Bahwa semuanya itu berkesinambungan dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Gitu. Ya. Nah, marilah dengan logika yang tadi saya sampaikan, ya, kita nanti akan memulai dari bab 1, tapi saya ambil intinya saja per bab. Jadi tahu relevansinya dengan yang di sini. Mereka kan ini ingin menjebak Yesus, mencobai dia supaya bisa menangkapnya. Loh, kenapa sampai menjebak? Gitu toh, kenapa sampai ingin menangkap Yesus? Gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ditanya, Mas, lebih gampang atau lebih enak mana, lebih baik mana? Membaca kitab suci dari bab berurutan, bab 1 ayat 1 seterusnya, atau menurut kalender liturgi, gitu, yang udah bacaan harian itu. Ya menurut saya semuanya baik Bapak Ibu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang membedakan adalah intensinya Bapak Ibu. Bapak Ibu membaca kitab suci untuk apa? Bapak Ibu mendengarkan video sharing saya ini untuk apa? Ya, kembali ke intensi, gitu ya. Nah, tapi baiklah, kita sekarang pakai yang berurutan. Bab 1 ayat 1 kita lihat sampai dengan bab 8 ini Bapak Ibu. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita ke bab 1 ayat 1. Biar gampang saya ketik nih Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat Yohanes ingin menyampaikan apa atau bagaimana Yesus itu, siapa Yesus itu. Gitu ya. Oke. Di bab 1 Yohanes Penginjil telah menetapkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kita tahu firman itu menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Berarti Yohanes di sini sudah menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan,
Yesus adalah Allah. Sehingga seterusnya kita selalu mengingat, oh, pantesan bisa seperti ini. Ya kan? Lah kok iso? Ya karena Yesus adalah Tuhan, nanti kayak gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Setelah ditetapkan di sini Yesus adalah Tuhan, terus nanti ceritanya ya kan, ada kesaksian, terus Yesus dibaptis dan segala macamnya ya. Yesus menunjuk minum pertama, di bab kedua peristiwa pernikahan di Kana, ya, di mana Yesus membuat mukjizatnya yang pertama. Ya, sehingga di pernikahan itu pasti banyak saksi-saksi, Bapak Ibu. Terutama pelayan-pelayan yang menyediakan air, lalu air itu berubah jadi anggur. Ya, pasti peristiwa besar itu, ajaib itu, mereka pasti, wah, tadi aku loh yang nuangin air, terus ini orang ini yang mengubah ini menjadi anggur. Gitu, pasti menyebar kemana-mana. Ya, berita-berita keajaiban seperti itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sesudah itu kita tahu Yesus ke Kapernaum, lah ini lanjut ke Bait Allah. Di dalam Yohanes 2, Yesus menunjukkan Bait Allah ini, ya, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati penukar uang di situ dan segala macamnya, Bapak Ibu. Di sini Yesus ngamuk, Yesus marah karena rumahnya dipakai untuk tempat berdagang, diusir, diacak-acak, suruh pergi. Ya toh? Lah, kemudian si para pemuka agama Yahudi di sana, yo marah. Yo, apa hakmu melakukan ini? Gitu. Tanda apa yang bisa kau perlihatkan? Gitu toh? Dia bilang begitu. Nah, namun jawab Yesus apa? Rombaklah Bait Allah ini. Ya, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Gitu toh. Runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu mereka ngenyek lah, jelas lah. 46 tahun kami mendirikan bait suci ini, kamu bisa membangunnya dalam 3 hari. Ngawur. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini sudah mulai terjadi konflik Bapak Ibu ya, antara orang-orang Farisi, orang Yahudi yang ada di Bait Allah dengan Yesus. Ya, kenapa? Ya, jelas Bait Allah adalah pusat penyembahan. Orang-orang berkorban, membeli binatang korbannya dari situ. Tadi lihat ada lembu, domba, dan segala macam. Untuk persembahan harus menukarkan uang. Ya, di situ. Nah, itulah bisnis mereka. Gitu loh. Dan bisnis mereka diganggu. Sopo saya ngora marah gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi konflik pertama sudah terjadi di bab 2 ya Bapak Ibu ya, di Yesus istilahnya membersihkan Bait Allah tadi. Oke. Nah, di bab 3 ini Yesus bertemu dengan Nikodemus, orang Farisi ya Bapak Ibu, seorang pemimpin Yahudi. Ya, datang Yesus pada waktu malam karena tidak ingin teman-teman sesama pemimpin Yahudi tahu. Ya, dia cerita, sharing, Yesus memberikan pengajaran di sini, dan the famous John 3:16, ya, karena begitu besar, ya kan? Ya. Sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, Bapak Ibu tahu, nah, teman-teman juga tahu, ini terkenal sekali ayat ini gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan ya, kembali Yohanes bersaksi tentang Yesus nih ya, Yohanes Pembaptis di sini maksudnya. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bab 4. Nah, Yesus ke Samaria. Di situ ada perempuan Samaria lagi di sumur siang hari bolong. Gitu toh. Which is ini sesuatu yang tidak layak, karena biasanya wanita-wanita ke sumur itu sore hari Bapak Ibu. Nah, ketika di luar jam yang normal, berarti ada ketidaknormalan juga situasi wanita ini ya. Itu ya Bapak Ibu, kenapa siang. Ketemu Yesus memberitahukan apa yang terjadi tentang dirinya. Wanita itu terkejut, lalu memberitahukan ke orang-orang di kota, udah ketemu nih
orang yang disebutkan dalam kitab suci nih, mungkin Mesias nih, mungkinkah dia Mesias gitu. Lalu orang-orang kota itu berlari ke sana menemui Yesus, bertanya jawab segala macam, dan mereka yakin bahwa inilah Mesias. Mereka minta untuk tinggal 2 hari gitu ya. Yesus tinggal di sana 2 hari bersama-sama dengan orang Samaria. Ya, gitu singkat ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak orang percaya. Ya, Samaria sama Yahudi itu tidak berhubungan baik ya Bapak Ibu ya. Itu sejarah di Perjanjian Lama. Oke. Kemudian di Yesus kembali ke Galilea. Nah, di situ juga kembali ke Kana dan menyembuhkan anak pegawai istana ya, Bapak Ibu. Jadi semakin banyak tanda-tanda yang dibuat dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Oke. Nah, di bab 5 kita lihat ada penyembuhan di kolam Bethesda pada hari Sabat. Nah, jadi ketika Yesus ingin ke bait Allah, dia melewati kolam. Ya, namanya kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda ini dipercaya jika kolam itu airnya terombang-ambing, itu karena ada malaikat yang nyemplung, yang turun, sehingga siapapun, orang-orang yang sakit apapun, yang pertama kali nyebur, dia akan sembuh. Gitu, makanya di sekitar kolam Bethesda itu banyak orang-orang yang sakit berkumpul di situ untuk menunggu malaikat turun. Gitu ya. Nah, lalu Yesus melewati kolam itu dan melihat ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun nih Bapak Ibu di bab 5 ya. Gitu ya. Dan karena Yesus Tuhan, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus mengasihi dia. Hatinya tergerak untuk menyembuhkan, makanya dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Gitu ya. Terus alasannya dia, siapa yang akan menurunkanku ke kolam itu? Ya kan, begitu air beriak, air bergelombang, bergejolak, orang-orang udah pada masuk. Jadi ya nggak ada kesempatan. Gitu toh. Nah, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Ya, saat itu juga sembuhlah orang itu mengangkat tikarnya. Oke. Nah, tetapi karena hari itu adalah hari Sabat, ya, para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Gitu. Orang-orang Yahudi di situ pasti tahu ini orang sudah puluhan tahun berbaring di situ, sudah kena, tiba-tiba ngangkut tikar. Ya toh? Ironisnya atau lucunya ya bukan yang ditanyakan, "Loh, kok sembuh?" Mukjizatnya, tapi malah pekerjaan ngangkat tikar kan kocak ya, gitu. Nah, makanya orang itu bilang ya, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan angkat tikarmu dan berjalanlah." Gitu. Jadi ada nih yang menyembuhkan aku nih. Terus ditanya, "Siapa?" "Aku nggak tahu, soalnya orangnya udah hilang." Yesus sudah menghilang. Yesus ke bait Allah. Gitu. Makanya pada saat ya ketemu Yesus, nah ini kan di 14 ketemu nih. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, ketemu dengan dia yang telah disembuhkannya. Yesus berpesan, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk ya padamu." Ya, jadi ini reminder juga buat kita sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita telah disembuhkan, kadang Tuhan menegur kita dengan suatu sakit penyakit, ya kita sadar, kita berdosa, Tuhan menyembuhkan. Nah itu pesannya, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak lebih buruk nanti. Itu kata-kata Tuhan sendiri, bukan kata-kata saya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Jadi memang Tuhan pengen kita hidup lempeng terus, ya kan, jalan yang lurus gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah berjumpa, orang ini baru tahu, oh ini orangnya nih, Atta Laporah.
ke orang-orang Yahudi tadi, ini loh orangnya yang menyembuhkan aku nih orangnya gitu toh. Nah, makanya pemuka Yahudi berusaha eh, untuk menganiaya Yesus. Kenapa? Karena melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat dan dianggap melanggar hukum, gitu ya, gitu. Nah, tapi jawab Yesus apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga, gitu. Nah, malah tambah marah, ya toh, dan berusaha untuk membunuhnya, gitu. Bukan saja karena melanggar peraturan hari Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, ya. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, ya. So, Bapak Ibu, dua konflik sudah terjadi, ya. Di sini yang pertama tadi, ya, di bab 2 ngacak-ngacak, ya, membersihkan di bait Allah tadi, ya kan, gitu. Kedua di sini, ya Bapak Ibu, ya, sudah pertama di halaman bait Allah, gitu ya, samalah konteksnya di bait Allah. Ini juga di bait Allah juga. Dua konflik sudah terjadi antara Yesus dan orang-orang pemuka-pemuka Yahudi, orang Farisi yang terlibat di bait Allah, pokoknya lah, simpelnya gitu ya Bapak Ibu, gitu. Nah, kemudian, ya, kita, ya seperti saya sebutkan tadi, ya, Yohanes sudah menulis di awal ini tentang Yesus yang adalah Tuhan, gitu ya. Yesus adalah Tuhan itu sudah di bab 1 ayat 1. Yesus adalah Tuhan. Jadi kita tidak kaget dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini bab 5, di bab 6, ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, otomatis dengan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak istrinya, ya, lebih dari 5.000 pastinya. Melihat mukjizat ini, ya sudah pasti semakin bertambah, semakin banyak kesaksian bahwa ini loh yang bikin 5 roti 2 ikan bisa sisa 12 keranjang, gitu ya. Semakin banyak orang mengikuti Yesus, ya. Kemudian Yesus berjalan di atas air, ya, orang-orang, nah, ya, ini roti kehidupan, ya. Oke, Ekaristi, ya Bapak Ibu, ini bisa ke arah ke sana nanti pembahasannya. Oke, kita lanjut, ya, setelah bab 6. Nah, ini bab 7 adalah awal masuk ke bab 8 Bapak Ibu. Jadi kita mulai fokus ke sini, ya. Mulai benar-benar kita lihat kronologinya. Oke. Yesus berjalan ke keliling Galilea sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, di Yerusalem, ya, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya, gitu ya. Oke, tapi nanti Yesus juga akhirnya ke sana juga. Makanya di sini dikatakan dengan saudara-saudaranya, kalian pergi duluan, gitu ya. Ini saudara-saudaranya aja tidak percaya dengan dia, gitu ya. Pergi duluan, gitu. Aku tinggal di Galilea, gitu. Tapi kenyataannya Yesus pergi diam-diam, ya. Nah, pesta ini, ya, itu di Yerusalem, di kota, tidak di bait Allahnya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan bahwa katanya Yesus tinggal di Galilea, ngomongnya tidak pergi, tapi kok malah pergi ke pesta itu, wah, Yesus bohong dong. Ya nggak gitu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dilihat alurnya, ya Yesus harus melewati kerumunan pesta itu untuk menuju ke bait Allah. Ya tidak ada yang salah dengan itu, ya, karena Yesus tidak fokus kepada pestanya, tapi Yesus melewati kerumunan, karnaval itu lah bahasa gampangnya, ya kan, keramaian itu menuju ke bait Allah, gitu. Kita pause dulu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa akhirnya Yesus pergi ke
Yerusalem, tapi tidak ke pesta itu melalui tempat pesta itu menuju ke Bait Allah. Nah, orang-orang itu orang-orang Yahudi ya tadi ya mencari dia ya di pesta itu, tapi tidak ketemu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Di sini tertuliskan ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Ya. Para pemuka Yahudi merasa heran bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Ya, tanpa belajar Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang pengen tahu atau mempunyai pengetahuan tentang hukum Taurat dan segala macamnya itu harus belajar melalui mereka, ahli-ahli Taurat tentunya, gitu ya. Sedangkan Yesus tidak. Nah, makanya mereka kaget, loh kok ini tahu dari mana ini? Kok bisa paham gitu tentang hukum Taurat dan pengajaran-pengajarannya itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah terjadi keheranan, gitu ya. Nah, di sini juga terjadi konflik yang ketiga Bapak Ibu, di mana Yesus mengekspos kemunafikan mereka, gitu ya. Di mana Mas? Ya, oke. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Ya, jelas nih Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu. Bagaimana Yesus tahu? Ya kembali tadi, Yesus adalah Tuhan, tahu isi hati manusia, tahu apapun yang terjadi. Gitu ya. Oke. Nah, kok seperti apa Mas contohnya? Ya bahwa mereka tuh tidak seorang pun menjalankan hukum Taurat atau mereka tidak menjalankan hukum Taurat lah, gitu ya. Di sini Bapak Ibu. Di ayat 22 ya, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Ya sebenarnya kan kita tahu ya bukan Musa. Sunat adalah perjanjian Allah dengan Abraham, ya, bapak leluhurnya. Ya, gitu. Nah, memang menurut hukum Taurat dan Yahudi, ya memang orang harus disunat umur 8 hari. Gitu. Ya, umur 8 hari. Nah, jadi, di sini Bapak Ibu. Oke. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Gitu. Mereka menyunat orang pada hari Sabat. Padahal katanya tidak boleh melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Makanya Yesus di atas bilang, kenapa engkau ingin membunuh aku? Gitu toh. Gara-gara melakukan pekerjaan di hari Sabat. Nggak konsisten ente. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, Yesus ini bilang, jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa tidak dilanggar, hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat. Ya. Gimana Bapak Ibu? Jadi gini, sunat adalah hukum Taurat, hukum Musa yang harus dilakukan. Gitu ya. Gitu. Tetapi juga di hari Sabat tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Gitu ya. Lah, tetapi mereka ini menyunatkan orang di hari Sabat. Which is satu sisi melakukan hukum Taurat, satu sisi melanggar hukum Taurat, karena seharusnya
tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Nah, inilah yang Yesus pertanyakan. Gitu. Pada sunat loh. Ya kan di sini dikatakan aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat, yang tadi itu tadi Bapak Ibu yang disembuhkan yang lumpuh 38 tahun. Nah, ini sunat kan cuma seujung kecil gitu loh. Ya toh. Tapi ini seluruh tubuh sembuh. Masa sunat yang boleh kau lakukan pada hari Sabat untuk hukum Musa supaya tegak, ya toh, perintahnya untuk menyunatkan, tapi kalau jatuh 8 harinya pada hari Sabat ya mau nggak mau dilakukan. Gitu loh Bapak Ibu. Supaya tidak melanggar. Ya. Lah, kalau itu aja boleh menyunatkan, lah ini masa yang menyembuhkan seluruh tubuh tidak boleh. Ya toh? Nah, inilah yang mencoba di expose sehingga membuat mereka marah. Tahu apa kamu ya gitu, karena mereka merasa ahli, Bapak Ibu. Ya, ahli Taurat, orang Farisi yang sangat mengerti hukum Taurat. Gitu. Makanya Tuhan katakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tapi hakimilah dengan adil. Jadi sudah dilihat ya Bapak Ibu, ya bahwa mereka sendiri tidak konsisten dengan hari Sabat. Oke, itu. Nah ini terjadi pertentangan antara semua soal ini kan anak ini dengan dan segala macamnya. Itu terjadi pertentangan di situ ya, masih dalam bait Allah ini konteksnya. Lalu Yesus menjelaskan tentang air hidup. Di sini ya menjelaskan siapa dirinya, tentunya kesaksian tentang dirinya. Dan Yesus dibela oleh Nikodemus. Ingat ya Nikodemus tadi yang belajar ya pada malam hari ya di bab sebelumnya gitu. Nah dibela, apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang itu mengetahui apa yang dilakukannya? Ya maksudnya hukum Taurat ini sangat fair Bapak Ibu, tidak menghukum orang sembarangan. Dengar dulu sisinya. Ya kan apa dari sisinya seperti apa gitu loh ya. Tidak hanya satu pihak tapi dari pihak sana juga didengar. Ya kan baik kan itu kan. Nah itu hukum Taurat. Tidak asal menghukum. Ya. Nah, setelah mereka berbicara seperti itu rame-rame gonjang-ganjing ya kan. Kemudian lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, ya ahli Taurat, ya orang-orang yang belajar di bait Allah tadi yang berkumpul bersama itu pulang ke rumah masing-masing. Barulah kita masuk ke bab 8. Nah, sudah terjadi konflik sebelumnya Bapak Ibu ya di bait Allah yang ngusir pedagang-pedagang, kedua yang menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, dan Yesus juga menganggap dirinya Allah gitu ya terjadi. Yang ketiga ya konflik ini tadi ya Bapak Ibu ya, yang menjelang hari raya ya, udah tuh ya kan, udah konfliknya sudah memuncak karena sudah ada kata-kata ingin membunuh Yesus gitu. Oke, mari kita masuk ke bab 8. Oke. Di bab 8, tetapi Yesus sudah nyambung ya Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, kita ingat ya, di Bukit Zaitun ada sebuah taman namanya Taman. Nah, itu. Oke. Pagi-pagi benar. Ya, ini kata kunci nih Bapak Ibu. Pagi-pagi benar ia, Yesus, berada lagi di bait Allah. Dari Bukit Zaitun, Yesus pagi-pagi benar balik lagi ke bait Allah. Dan seluruh rakyat datang ke padanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Oke, kita stop di sini. Ya, jadi kita mencoba masuk ke dalam cerita bahwa setelah
bubar semalam, terus pagi-pagi benar Yesus masuk ke bait Allah, dan banyak orang berkumpul di dalam bait Allah. Dikatakan seluruh rakyat loh. Seluruh rakyat. Oke, kita lihat English translation-nya Bapak Ibu ya. Okay. Early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him. He sat down and taught them. Ya. Seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi pagi-pagi Yesus sudah dikelilingi oleh orang banyak di bait Allah untuk mengajar. Nah, itu bayangin itu dulu Bapak Ibu ya. Yesus mengajar, duduk mengajar. Oke. Lalu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang berzina. Jadi ketika Yesus mengajar orang banyak, tiba-tiba ada orang datang. Siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Ya, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Oke, kita bongkar satu-satu Bapak Ibu. Ya, saya pakai catatan biar nggak lupa. Oke, kan kita sudah tahu situasinya ya, bahwa Yesus sedang mengajar, banyak orang, terus sekian waktu datang orang Farisi ahli Taurat membawa wanita yang berzina, ya. Oke. Lah, apakah di sini Bapak Ibu sudah melihat hal yang janggal, hal yang aneh? Ayo. Apa teman-teman sudah melihat hal yang aneh? Kita lanjut. Karena mereka menyebutkan hukum Taurat Musa, ya. Dia bilang kan gitu, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, gitu ya. Mereka bawa hukum Musa nih, hukum Taurat nih Bapak Ibu. Oke. Nah, mari kita lihat apa kata hukum Taurat tentang orang yang berzina. Oke. Mari kita buka, siapkan kitab suci Bapak Ibu, Imamat 20. Imamat 20. Kalau ini nggak bisa Bapak Ibu harus pakai terjemahan baru atau terjemahan lama ya, yang online ini. Kita pakai terjemahan baru saja. Ya, terbaru 2 tidak bisa. Belum ada perjanjian lamanya, oke? Imamat 20. Mana nih? Oh iya nih. Ayatnya 10. Ayat 10. Wah, lupa dipencet tadi. Oke, kita ini aja. Saya kebawain maksudnya. Oke. Ayat 10 ya Bapak Ibu ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Oke. Lanjut. Kita ke Ulangan 22. Gampang nih Bu ngapalinnya. Ulangan 22. Gitu ya. Ulangan 22 ayatnya 22. Tapi sampai 24. Gitu. Let's go.
Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh modar. Ya, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Dengan demikian kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Ya, kita sambung ke 23 dan 24. Apabila seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, perawan sudah bertunangan, gitu ya. Jika seorang laki-laki bertemu dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mokat, gitu ya. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkaos istri sesamanya manusia. Demikianlah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, jadi Bapak Ibu apakah sudah melihat kejanggalan apa? Apa yang aneh? Gitu. Ya. Nah itu. Mereka hanya membawa perempuannya saja. Yang laki tidak dibawa. Gitu. Padahal sudah jelas mereka bilang kan, Rabi, gitu toh. Perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berzina. Gitu ya. Tertangkap basah. Gitu. Jadi ya mungkin udah mau kelar ya baru digerebek gitu ya. Ya kita nggak tahu juga ya, kita nggak mau ngebahas terus mereka week-weeknya di mana gitu sehingga kok iso ketahuan ya, sehingga digerebek gitu ya. Kita kan nggak ngebahas itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita fokus ke ini ya, bacaan lagi ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa mereka pada saat membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, mereka telah berbuat dosa. Gitu ya. Mereka sendiri melanggar perintah Musa tadi, kan dua-duanya harus dibawa. Ini cuma bawa satu perempuannya saja. Lah apa itu dosa? Itu Bapak Ibu. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke. Setiap orang yang berdosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, oleh sebab itu, ya, di sini ya kita tahu, ya sekarang nih kita tahu, tadi saya sudah diceritakan bahwa mereka hanya membawa yang perempuan saja, sedangkan yang laki tidak dibawa. Ya toh? Dan mereka sebagai ahli Taurat pasti paham betul itu. Ya, pasti mengerti. Gitu. Tapi namanya mancing ya kan, ya gambling itu istilahnya ya kan. Mudah-mudahan kena nih pancingan gue nih gitu kan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau begitu ya, di mana Mas jebakan Batman-nya, Mas? Ya. Karena kan di ayat 6 tadi disebutkan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Gitu loh. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya toh? Terus apa hubungannya dengan ayat 5? Apa hubungannya dengan menanyakan pendapat Yesus? Ya kan? Gitu. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian itu. Ya. Gitu. Terus apa pendapatmu? Nah, oke. Nah, kopi dulu lah. Mantap. Jadi Bapak Ibu, ya teman-teman sekalian,
Jebakannya adalah begini, apapun jawaban Yesus, mau jawabnya iya, lempari, jadi sesuai dengan hukum Musa, atau jangan lempar batu, ya jangan dilempari, itu akan membuat Yesus bisa ditangkap. Oke, kok ngono mas? Ya. Jika Yesus mengatakan jangan lempari, padahal tadi menurut hukum kan Musa ya bilang lempari, gitu ya. Kalau Yesus mengatakan jangan lempari, maka Yesus dianggap sebagai nabi palsu karena mengajarkan yang tidak sesuai dengan Musa. Gitu loh. Kalau Yesus bilang jangan lempari, wah palsu nih. Soalnya Musa bilangnya suruh lempari, kok kamu ngomong beda. Nah, gitu ya. Karena menurut hukum Musa seperti tadi yang sudah kita lihat ya kan di dalam Imamat, di dalam Ulangan, ya. Itu ya harus dilempari. Gitu. Ya. Nah, kalau dia dianggap sebagai nabi palsu itu piye Mas? Ya, kita lihat di Ulangan 18:20. 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan, ya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi kalau perkataannya berbeda dengan Musa, tahu kan pancingannya ini ahli Taurat dan orang Farisi itu, ya toh Bapak Ibu, gitu, ya. Nah ini bahasa Inggrisnya tadi nih. Deuteronomi 18:20 toh. Gitu ya. The prophet shall die. Oke. Nah, itu tadi kalau katakan jangan, ya. Bagaimana kalau Yesus berkata lempar, gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu, ini situasinya diamati oleh banyak orang. Karena pagi-pagi kan Yesus sudah mengajar banyak orang, tiba-tiba orang Farisi dan ahli Taurat datang gitu kan. Nah, ini masih di situ konteksnya. Apabila Yesus berkata, udah lempari saja. Gitu toh. Artinya Yesus main hakim sendiri Bapak Ibu. Ya, dan melawan hukum Romawi karena pada saat itu ya kan orang-orang Yahudi masih di dalam penjajahan Romawi yang sangat keras gitu ya, tegas gitu loh ya, karena dalam kekuasaan Romawi orang Yahudi tidak boleh menghukum mati seseorang. Tahu dari mana Mas? Kita buka Yohanes ya, kita jalan-jalan perjanjian lama perjanjian baru bolak-balik aja Bapak Ibu ya. Kita ke Yohanes, ini juga yang mengatakan kita lagi membahas Injil Yohanes, jadi berhubungan. Tidak mungkin Yohanes menulis sesuatu yang bertolak belakang, juga penulis-penulis yang lain. Ya. Di Yohanes 18:31. Oke, 18:31. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. 18:31. Kata Pilatus kepada mereka, ini mau penyaliban ya Bapak Ibu. Ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Sana, ini sendiri, hukum sendiri, gitu ya kan? Urus sendiri gitu ya. Tapi kata orang Yahudi apa? Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Gitu. Makanya dibuat pancingan supaya Yesus mengatakan lempari supaya bisa ditangkap. Ya kan? Karena Yesus bisa dianggap provokator, melanggar hukum pemerintah. Bahwa seret bisa dihukum. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ngelihat kan kalau Yesus ngomong lempari salah. Kalau ngomong jangan lempari ya salah. Gitu. Tapi apa yang dibuat Yesus malah nulis
di tanah, membungkuk menulis di tanah. Jadi maksudnya apa, Mas? Ya, sih. Gitu. Ya. Jadi ketika kita membaca ketemu ayat ini, kita nggak usah berpikir macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan itu menulis dosa-dosa mereka atau menulis itu. Nggak, kita nggak perlu itu. Kita hanya fokus saja pada apa yang sudah ditulis oleh Yohanes, apa yang tertulis di situ. Ya, kita tidak boleh menambahkan sesuatu. Gitu. Ya. Oke. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sedang membahas tentang hukum Musa toh, karena bawa-bawa hukum Musa nih ya kan, Musa mengatakan seperti ini gitu toh. Gitu ya. Nah, mari kita melihat di sini ya bahwa Yohanes ingin kita melihat ya Bapak Ibu, Yohanes ingin kita melihat apa yang dilakukan Yesus ya dengan tidak menjawab pertanyaan tapi malah menulis ya, itu berhubungan dengan Musa. Hubungannya di mana, Mas? Ayo kita sama-sama gali. Kita lihat Keluaran 3:1 ya. Ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah menulis dengan tangannya. Gitu ya. Kita ke Keluaran 3:1. Keluaran 3:1. Ayat 18. Oke. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Dah, terlihat belum koneksinya? Ya. Yang ditulisi oleh jari Allah. Oke. And he gave unto Moses, when he had made and communing with him upon Mount Sinai, 2 tablets of testimony, tablets of stone, written with the finger of God, yang ditulis dengan jari Allah. See? Apakah sudah mulai kelihatan Bapak Ibu? Mari kita lihat Ulangan 9:10. Gampang toh, Ulangan 9:10. Ya, Ulangan 9:10. Oke. Ya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah. Ditulisi jari Allah. Ya, Bapak Ibu. Delivered unto me 2 tablets of stone written with the finger of God. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah melihat koneksinya? Ya. Kenapa Yesus tidak menjawab, tapi malah membuat gestur menulis di tanah dengan jarinya? Yaitu Bapak Ibu. Di sini Tuhan kita, Allah Tritunggal kita, dan Yohanes penulis Injil ingin melihat kita sebagai pembaca bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhannya Musa yang memberikan tablet tadi yang ditulis dengan jarinya itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Jesus is God of Moses. Ya, itulah kenapa Yohanes pertama kali menyebutkan bab 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, menjadi Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan.
gitu loh. Dan ini tidak dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi puji Tuhan sekarang kita mengerti gitu loh, karena Tuhan mengungkapkan ini buat Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya toh. Nah, tapi mereka nih ahli Taurat ini kan nggak melihat nih, ya mereka malah tetap mendesak ya kan. Kembali ke ini mereka mendesak nih. Ya, kok nggak jawab-jawab malah nulis gitu, opo ya kan? Gitu kan. Nah, mereka terus-menerus menanya, mendesak mereka. Oke. Dan Yesus pun bangkit berdiri. Ya, lalu berkata, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu membungkuk lagi dan menulis lagi. Ini ngapain gitu ya kan? Gitu. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum ke situ kita kembali ke Ulangan 17, karena di sini dikatakan barang siapa tidak berbuat di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempari, gitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Yesus tahu mereka berdosa, gitu ya, karena tadi melanggar hukumnya Musa karena hanya membawa si perempuan saja, laki-lakinya tidak dibawa. We already know that they are already in sin, gitu ya, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, kan pasti ada para saksi yang melihat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebagai saksi menurut Ulangan berapa nih? Ulangan 17:5, Ulangan 17:5 ya. Kita akan baca. Oke, jika ternyata benar dan sudah pasti gitu ya Bapak Ibu ya, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ya ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh sama orang yang dihukum mati tadi. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dibunuh. Jadi 2-3 orang saksi Bapak Ibu, 1 tidak berlaku ya. Jatuhnya fitnah nanti kalau cuma 1 ya. Dan ini Bapak Ibu, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Ya, demikianlah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke. Jadi saksi-saksi itu mempunyai privilege untuk bisa melempari orang yang bersalah itu pertama kali Bapak Ibu. Ya, menurut Ulangan. Ya, menurut hukum Taurat. Nah, dari tadi kita mendengar itu harus dibawa keluar pintu gerbang, keluar pintu gerbang. Jadi saya ingat Bapak Ibu ingat Kejadian 3 bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka keluar dari taman, lalu menjaga dengan 2 malaikat cherub, atau dengan pedang api, tapi tidak masuk. Itu ada hubungannya Bapak Ibu ya. Jadi bersama Tuhan tidak boleh ada sesuatu yang jahat. Tidak ada kematian bersama dengan Tuhan. Gitu, kematian di luar Tuhan pasti ada kematian, ada sengsara, ada segala macam. Nah, sedikit tambahan ya. Kita kembali ke sini lagi. Gitu ya. Makanya ketika di-challenge ya, siapa di antara kamu mana tuh? Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melempar batu ya, termasuk ya saksi-saksinya itu yang disindir ya, ternyata kan tidak ada yang melempari karena mereka tahu bahwa mereka telah berdosa dengan membawa 1 orang saja. Harusnya kan dua-duanya pelaku yang melakukan itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian membungkuk lagi toh.
Ya, ya setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Gitu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu, gitu ya. Loh kok Yesus menulis lagi mas, iku piye? Gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa Yesus adalah Allahnya Musa yang memberikan hukum Taurat kepada Musa. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa Yesus adalah Allahnya Yeremia. Makanya kita meluncur ke Yeremia 17 ya. Yeremia 17:13 Bapak Ibu. Oke. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri ini. Nanti kita lihat terjemahan Inggrisnya ya Bapak Ibu. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Ya, pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Gitu ya. Nah, kita lihat Inggrisnya Bapak Ibu. Oke, tadi Yeremia 17. Nah, ini. O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang meninggalkan ya akan dipermalukan. Ya, tadi kan jelas-jelas ya, mereka kan dipermalukan karena yaitu tadi. Terus Yesus menulis lagi gestur yang kedua, ya ini. Rujukannya di Yeremia 17:13 ini Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi ada dua hal di sini Bapak Ibu yang saya mau tegaskan, bahwa ini kata kunci ya Bapak Ibu, the fountain of living water, sumber air hidup, ya, atau ada mata air hidup, atau ada nanti sungai-sungai atau aliran air hidup dan segala macam yang berhubungan dengan air hidup, disebutkan adalah Yahweh, adalah the Lord, ya, the fountain of living water, ya, telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber air yang hidup. Allah adalah sumber air yang hidup. Oke. Nah, kita lihat Yeremia 2. Yeremia 2 12. Oke. Tertegunlah atas hal ini, hai langit, penggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, besar, meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Aku, sumber air yang hidup. Ya, di situ Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita tahu sumber air yang hidup itu adalah Tuhan. Gitu. Nah, kemudian apa kata Yohanes? Oke, mari kita buka Yohanes 7. Yohanes 7. Ini dia, Yohanes 7 38. Yohanes 7:38. Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, sumber air hidup. The rivers of living water, fountain of living water. Yang dimaksudkannya ialah roh, ya, yang akan mereka terima murid-muridnya, orang yang percaya. Ya, roh
Roh Kudus pastinya. Ya. Be Hosanna of heaven, ya, desolate, said the Lord, gitu kan. Sebentar. Kita ke John ini. Nah, ini. Ya. He that believe on me, as scripture said, gitu ya. From his belly, dari dalam dirinya akan keluar rivers of living water. But this spake he the Spirit. Dia membicarakan ini adalah tentang Holy Spirit, Bapak Ibu. Jadi Holy Spirit adalah the fountain of living water, sumber air hidup, ya, yang adalah Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa kita percaya Trinitas? Ya, di sini ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan di sini kita melihat saat Yesus menulis kedua kalinya, itu Yesus bersama dengan Roh Kudus. Oke. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat itu, kita kembali ke ayat 8, 9. Oke. Lalu ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seseorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus bersama dengan wanita itu di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, mereka mulai sadar bahwa mereka telah kalah. Mereka meninggalkan Yesus. Aduh, yang tadinya pengen ngejebak, akhirnya dia malah yang menjadi dipermalukan. Gitu ya, mereka tidak berhasil menjebak Yesus. Ya, jadi mereka pergi meninggalkan Yesus karena malu tadi. Ya toh? Malu karena ketahuan munafik. Ya, tidak konsisten dengan hukum Taurat Musa. Dan juga tidak taat kepada hukum Musa, udah pastinya kayak gitu Bapak Ibu ya, malu dia. Makanya dalam Yeremia 17:13 tadi, mereka yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Dan namanya ditulis di tanah. Ya, tadi kan kedua kali Yesus menulis di tanah, yaitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi ya udah jelas ya kan, akan dilenyapkan. Itu artinya Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya, udah mulai jelas ya Bapak Ibu ya di sini ya. Gitu. Oke. Nah, jadi kita masih ingat bahwa mereka meninggalkan mulai dari yang tertua. Ya, kemudian tinggal Yesus dan wanita itu. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa yang meninggalkan adalah orang-orang Farisi, orang-orang Taurat yang tadi datang. Tapi yang menyimak dari Yesus pagi-pagi itu masih ada di situ. Ya. Jadi melihat kejadian itu semua. Gitu. Dan Yesus berkata kepada wanita ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Gitu. Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Oke. Gimana nggak kurang baik Tuhan kita ya kan, dimulai dari nol lagi. Aku mengampuni, jangan berbuat dosa lagi ya. Gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu sudah melihat bahwa di sini Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, karena Tuhan yang mengampuni, Tuhan juga yang menghukum. Gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa penghakiman itu ini kita ke 5, jadi kita geser aja. 5:22. Ya, bahwa Allah telah menyerahkan penghakiman itu kepada Putra. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada Anak. Ya. Jadi kalau
ini bisa menjadi refleksi kita, juga hal yang sama berlaku bagi kita. Kita yang berbuat dosa sudah diampuni, ya jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Dan di sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ya, di 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ya, apakah sudah membantu menghubungkan benang-benang merah itu, sehingga sudah memahami konteks dari bacaan ini Bapak Ibu, kenapa Yesus menulis, ya kan, sampai 2 kali. Nah, saya sudah share sumber-sumbernya, dasar-dasarnya. Nah, monggo Bapak Ibu silakan pelajari lagi, gitu ya. Dan ketika ingin menyampaikan ke orang lain, monggo dengan bahasa Bapak Ibu sendiri atau teman-teman silakan. Nah, itunya sudah ini, atau silakan share video saya juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita sama-sama sudah belajar di sini, sudah sharing di sini, bahwa Yesus di dalam Yohanes sudah ditekankan bahwa Dialah Tuhan. Karena di awal-awal Dia menulis, Dialah Tuhan. Nah, dalam perjalanannya dari bab 1, 2, dan seterusnya sampai selesai, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, mukjizat-mukjizatnya yang dilakukan adalah pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Ya. Terima kasih sudah menemani saya di sharing ini. Kalau ada pertanyaan monggo silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada saran tema monggo. Mas, kok lama sih penyampaiannya? Ya memang seperti ini, gitu ya. Saya juga belajar juga berjam-jam Bapak Ibu ya. Tapi itulah membuat saya mengerti. Ya mudah-mudahan dengan panjangnya video ini kita jadi semakin mengerti. Gitu. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, teman-teman. Terima kasih sudah menemani. Doakan saya supaya tetap semangat dalam berkarya, ya, supaya semakin banyak orang mendengarkan kebenaran mewartakan Injil Bapak Ibu, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.